Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syita. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1 pecahan. Kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, silahkan persiapkan buku tugas, buku cetak, dan alat tulisnya ya. Semangat teman-teman! Hari ini kita akan belajar bersama Bu Tati dan Bu Syifa. Bab 1 pecahan. Dengan kompetensi dasar 3.2 menjelaskan berbagai bentuk pecahan dan hubungan di antaranya. Kompetensi 4.2 mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan dan hubungan di antaranya. Teman-teman, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan biasa menjadi persen, dan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Syita harap teman-teman akan fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Teman-teman perlu mengingat nilai tempat pecahan desimal. Setiap angka dalam pecahan desimal mempunyai nilai tempat. Mari kita perhatikan penjelasan nilai tempat pecahan desimal berikut ini. 0,4. 0 menempati satuan. Sedangkan 4 di belakang koma menempati persepuluhan. Selanjutnya 0,73. 0 menempati satuan. 7 menempati persepuluhan. Dan 3 menempati perseratusan. Selanjutnya 0,512. 0 menempati satuan. 5 menempati persepuluhan, 1 menempati perseratusan, dan 2 menempati perseribuan. Teman-teman sudah paham ya? Nah, teman-teman perlu tahu bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Teman-teman, perhatikan contoh berikut ya. Coba kita ubah pecahan 12/25 menjadi pecahan desimal. Perlu teman-teman ketahui, penyebut dari pecahan 12/25 adalah 25. 25 adalah bilangan yang lebih dari 10.
maka kita harus mengubahnya menjadi perseratusan. 12 per 25 sama dengan 12 dikali 4 per 25 dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena 25 dikalikan berapa supaya yang hasilnya 100? Maka harus dikalikan dengan 4. Apabila penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4, teman. Jadi, sama dengan 48 per 100. Kita tulis 0 dan koma, lalu kita tentukan jumlah angka di belakang koma. Karena penyebutnya bernilai 100, maka ketentuannya harus ada 2 angka di belakang koma. 48 per 100 sama dengan 0,48. Jadi, bentuk pecahan desimal dari 12 per 25 adalah 0,48. Sudah jelas ya teman-teman? Agar tambah lebih jelas, mari simak video berikut ini. Maka kita akan mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan desimal. Kita kalikan penyebut pecahan agar menjadi bentuk persepuluhan, yaitu dikali 2. Jangan lupa, apabila penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2 ya teman. Maka hasil persepuluhan dari 2/5 adalah 4/10 atau dalam bentuk desimal ditulis 0,4. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ada beberapa aturan dalam mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, teman-teman. Yang pertama, pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Yang kedua, pecahan dengan angka 2 di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Lalu, sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk yang paling sederhana. Nah, teman-teman perhatikan contoh berikut ya, agar lebih paham. Mari kita ubah 0,62 menjadi pecahan biasa. Langkah yang pertama, kita ubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan. Karena ada 2 angka di belakang koma, yaitu angka 6 dan 2, maka kita ubah menjadi pecahan perseratusan. 0,62 sama dengan 62 per 100. Langkah yang kedua, kita sederhanakan pecahan biasa ke bentuk paling sederhana. 62 per 100 bisa dibagi 2, pembilang maupun penyebutnya, menjadi 31 per 50. Jadi, bentuk pecahan biasa 0,62 adalah 31 per 50. Sudah jelas ya teman-teman? Jangan lupa selalu berlatih agar kalian lebih paham. Masih semangat ya teman-teman? Selanjutnya, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ada 2 cara. Yang pertama, mengubah penyebut dari pecahan biasa menjadi 100. Yang kedua, mengalihkan pecahan biasa dengan 100%. Kita akan menjelaskan cara yang pertama terlebih dahulu. Mengubah penyebut dari pecahan biasa menjadi 100. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen dapat kita lakukan dengan mengubah penyebut dari pecahan biasa menjadi 100.
Sementara itu, kita tentukan nilai pembilangnya dengan cara membagi 100 menggunakan penyebut dari pecahan biasa. Lalu, mengalihkan hasilnya dengan pembilang. Mari kita perhatikan contoh berikut agar semakin paham. Kita ubah pecahan 3/5 menjadi pecahan persen. 3/5 sama dengan titik-titik per 100. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan pembilang dari pecahan biasa tersebut. Bagi 100 dengan 5 sebagai penyebut dan kalikan dengan 3 pembilang. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi 100 dibagi 5 sama dengan 20. Maka 3 juga harus dikalikan 20. 3 dikali 20 sama dengan 60. Sedangkan 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi 60 per 100 sama dengan 60%. Jadi bentuk pecahan persen dari 3/5 adalah 60%. Sudah jelas ya teman-teman? Selanjutnya, Sita akan menjelaskan cara lain mengubah pecahan biasa menjadi persen, yaitu dengan cara mengalihkan pecahan biasa dengan 100%. Ayo kita perhatikan contoh berikut teman-teman. Kita ubah pecahan 3/5 menjadi pecahan persen. Kita kalikan pecahan biasa tersebut dengan 100%. 3/5 dikali 100% sama dengan 3 dikali 100 sama dengan 300. Dibagi 5. 300% dibagi 5 sama dengan 60%. Jadi, bentuk pecahan persen dari 3/5 adalah 60%. Agar teman-teman lebih paham, perhatikan video berikut yuk. Mari kita ubah pecahan 3/5 menjadi pecahan persen. Kali ini kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen dengan cara mengalihkannya dengan 100% teman. Pertama, kita kali pembilangnya yaitu 3 dengan 100%. 3 dikali 100% sama dengan 300%. Kemudian kita bagi 300% dengan penyebutnya yaitu 5. 300% dibagi 5 sama dengan 60%. Jadi bentuk pecahan persen dari 3/5 adalah 60%. Mudah bukan? Nah, setelah teman-teman melihat video tadi, teman-teman pasti sudah paham bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Sekarang, Sita akan menjelaskan bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian, sederhanakan. Mari kita ubah 35% menjadi pecahan biasa. Langkah pertama, kita ubah bentuk pecahan persen menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. 35% artinya sama dengan 35 per 100. Setelah itu, kita sederhanakan pecahan biasa yang paling sederhana. 35 per 100 sama dengan kita bagi masing-masing mau pembilang maupun penyebut dibagi 5. Misalkan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Selanjutnya 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi bentuk yang paling sederhana dari pecahan biasa 35 per 100 sama dengan 7 per 20. 7 per 20 sudah merupakan bentuk pecahan biasa yang paling sederhana karena sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 35% adalah 7 per 20.
Nah, agar teman-teman lebih paham lagi, yuk simak video berikut teman-teman. Mari kita ubah pecahan 35% menjadi pecahan biasa teman. Pertama-tama kita ubah dulu bentuk pecahan persennya menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. 35% sama dengan 35/100. Selanjutnya, kita sederhanakan menjadi pecahan biasa yang paling sederhana dengan cara membagi dengan bilangan yang bisa membagi habis keduanya. Ayo kita cari bilangan yang bisa membagi habis keduanya, teman. Oh iya, bilangannya selain bilangan 1 ya. 35 dibagi 2, bukan. Dibagi 3, bukan. Dibagi 4, juga bukan. Dibagi 5, ya benar. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Selanjutnya kita bagi penyebutnya yaitu 100 dengan bilangan 5 juga. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Coba perhatikan. 7/20 sudah tidak bisa dibagi habis dengan bilangan yang lain, bukan? Jadi, bentuk pecahan biasa dari 35% adalah 7/20. Mudah bukan? Nah, terima kasih ya teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran bersama Sita dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian maupun orang lain. Jangan lupa, agar lebih paham, perbanyaklah berlatih mengerjakan soal-soal pecahan ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.